Halo, welcome to my channel. Kita ketemu lagi di fisika hari ini. Kali ini kita akan coba dengan listrik dinamis. Tapi ada satu contoh soal yang menarik dari salah seorang siswa saya. Jadi sengaja saya bikin video ini supaya penjelasannya bisa diulang-ulang. Semoga bermanfaat ya. Di listrik dinamis, contoh soalnya seperti ini. Ada rangkaian baterai dengan 4 resistor. Jadi saya bikin gambarnya. Ini ya, rangkaian baterai dengan 4 resistor. Baterainya sendiri andaikan memiliki GGL tertentu ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita andaikan baterai ini 24 volt. Terus ada beberapa hambatan di sini. Hambatannya ada 4. Nah, kita kasih namanya R1, R2, R3, R4. Jadi yang sini R1, yang ini R2, ini R3, ini R4. Yang jadi pertanyaan adalah, berapa arus yang dihasilkan dari baterai ini? I, ya, nilai I-nya sama dengan berapa? Oke, jadi memang sepintas kelihatan agak rumit ya, agak berbelit-belit. Tapi ada satu cara. Misalnya kita katakan nama cara ini cara kesamaan titik. Kesamaan titik. Artinya, andaikan kita kasih nama-nama titik-titik di sini, yang titik-titik percabangan ini, yang ini kita sebut namanya A. Nah, kesamaan titik itu artinya kalau dari satu titik cabang ke cabang lain tidak ada komponen, berarti cabang itu juga namanya A. Jadi, titik ini juga bisa dikatakan A. Lalu titik yang ini kita sebut B. Yang ini kita sebut dengan C. Jadi kenapa ada 2A sama A? Karena dari titik A yang satu ini ke titik yang A satu lagi, kan tidak ada komponen apa-apa. Hanya kawat doang, hanya kawat saja ya. Sehingga titik A sama dengan A. Beda dengan R2. R2 itu dari A ke B, sudah ada komponen R di situ. Demikian juga dari A ke C. Nah, dihubungkan sama R4. Lalu R3 itu menghubungkan B sama C. Dan baterai ini kalau dilihat A-nya itu terhubung dengan kutub positif baterai, sedangkan C dengan kutub negatif. Jadi rangkaian ini bisa kita ubah bentuknya dengan prinsip kesamaan titik ini tadi. Maksudnya perhatikan, ada 3, walaupun di sini kelihatan ada 4 titik, sebenarnya itu 3 titik, titik A, B, dan C. Jadi gambarnya bisa kita ganti ke bawah seperti ini. Saya bikin A, saya bikin C, dan saya bikin B. Nah, perhatikan. R1 itu kan menghubungkan titik A sama B. Jadi saya pindahkan ke bawah gambarnya. Ini R1 ini. Nah, sedangkan R2 menghubungkan A sama B lagi. Oke, jadi R2 ini menghubungkan A sama B lagi. Sebelumnya saya ganti sedikit bentuknya R tadi ya. Nah, jadi R2 R1 menghubungkan A sama B ini. Oke, sini tadi titik B ya. Ini B. Nah, yang ini R1. Ini R1. Lalu R2 juga menghubungkan B dan A atau A dan B. Jadi kita bikin lagi R2. Nah, ini R2. Jadi saya coret di atas ya, karena gambarnya sudah pindah ke bawah. Yang R2 pun sudah pindah ke bawah. Lalu lihat R3. R3 itu kan menghubungkan B sama C. Nah, ini R3. Oke, saya coret lagi. Sekarang R4. R4 menghubungkan apa? Ternyata R4 itu menghubungkan A ke C. Jadi kita bikin gambarnya dari A ke C.
Nah, itulah R4. Coret di atas. Lalu baterai ini yang 24 volt menghubungkan siapa? Kutub positifnya kan terhubung sama A. Jadi ini, sedangkan si C terhubung sama kutub negatif. Nah, jadi kita bikin bentuknya seperti ini. Ini GGL-nya 24 volt tegangannya. Nah, kira-kira menurut kalian mana lebih mudah ini? Melihat rangkaian yang di atas apa yang di bawah? Pasti setuju lebih gampang melihat yang di bawah ya. Nah, lebih gampang melihat yang di bawah. Nah, oke. Jadi sekarang kalau gambarnya seperti ini, berarti R1, R2 kan bisa di paralel. R1, R2 di paralel ini baru nanti diserikan sama R3. Setelah itu, setelah diserikan, baru nanti ini udah menyatu yang ini, baru di paralel sama R4. Baru dapatlah R totalnya semua dari titik A ke titik C. Dapatlah R totalnya semua. Maka bisa dihitung arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Seperti ini. Ini I. Oke. Jadi kalau kita bikin misalnya angka-angkanya. Coba saya bikin angka ya. Jadi kita bikin angka. Umpamanya R1 ini kita bikin angkanya nilainya umpamanya 6 ohm. Kita kasih angka R1 ini 6 ohm, R2-nya 6 ohm, sedangkan R3-nya bernilai 3 ohm, lalu R4-nya kita bikin nilainya 12 ohm. Nah, jadi saya tulis ya di sini R1, R2, R3, R4. Nah, R1-nya nilainya 6, R2-nya 6, R3-nya 3 ohm, R4-nya 12 ohm. Sekarang kita hitung R totalnya. Nah, kita gunakan gambar yang di bawah. Ya, kita copy dulu ini, kita pindahkan ke halaman sebelah. Oke. Sekarang kalian perhatikan nih. Nah, kita hapus dulu garis-garis merah ini ya, supaya tidak terlalu banyak garis. Oke, semoga bisa diikuti ya ini. Jadi tadi R1, R2, nah ini R1, R2, R3, R4. Dan nilai-nilainya tadi seperti ini. Nilainya saya copy lagi. Ya, kita copy. Nah, mudah-mudahan dalam sekejap bisa ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Oke. Jadi R1 sama R2 kan di paralel. Jadi 6 sama 6 di paralel. Semua sudah tahu ya, 6 sama 6 di paralel. Itu nilainya berarti menjadi 3. Ini. 6 sama 6. Pakai rumus 1/1 R gitu ya. Jadi ini nilainya di paralel menjadi 3 ohm. Lalu yang 3 sama R3 kan susunan seri. Jadi gambarnya bisa kita ubah ke bawah. Nah, yang 3 ohm sama R3 diserikan. R3 tadi 3 kan, jadi ini jadi 6 ohm. Tinggallah yang R4. R4 itu kan 12 ohm. Terlihat lagi bahwa itu susunannya adalah hambatan itu secara paralel ini. Kalau paralel tahu kan, R paralel sama dengan sini R paralel berarti 1/6 ditambah 1/12. Berarti kan menjadi 1/6 ini 4/12. Nah, lantas R paralelnya menjadi 12 dibagi 4 dibalik ya.
sama dengan 3 ohm. Nah, oke. Atau kalau hanya dua suku, misalnya R sama R yang di sini, ada juga cara cepat. R paralelnya itu hasil kalinya dibagi hasil jumlah. Jadi coba kalikan 6 kali 12. Itu kan 72. Nah, dibagi, oh ini tadi 2, oh ini sorry, ini 3/12, maaf. Ini maaf ya, ini 3/12. Berarti R totalnya pun nilainya adalah 4 ya. Jadi 4. Oke. Atau caranya tadi hasil kali bagi jumlah. Jadi 6 kali 12 kan 72. Lalu di bawahnya 6 tambah 12 kan 18. Jadi ini adalah 4 ohm. Hasilnya sama ya. Ini sama ini sama. Oke. Terserah mana yang lebih cepat. Jadi R totalnya kan 4 ohm. Berarti I-nya bisa dihitung. I. Tegangannya 24 dibagi hambatannya. Ibaratnya kan kalau pakai persamaan, sederhananya kan I itu V dibagi R. R-nya tadi R paralel ya. V-nya 24 dibagi dengan R paralelnya 4. Jadi I-nya 6 ampere. Nah, semoga cara-cara seperti ini memberikan inspirasi ya. Memberikan inspirasi bagi kalian untuk mengubah rangkaian hambatan. Nah, saya kasih contoh-contoh lain biar ada pemahaman lagi. Contoh ini adalah untuk menyederhanakan bentuk rangkaian sebenarnya. Katakanlah ada hambatan seperti ini. Nah, ini kita sebut R1, R2, R3. Tapi ada lagi kabel menghubungkan dari titik ini ke titik ini. Lantas dari sini ada lagi ke sini. Sekarang kita lihat titiknya. Kita kasih nama dulu, nama-nama titiknya. Yang ini A, lalu ini B, lalu yang ini kembali A. Kenapa? Karena dari A ada kabel yang lurus menghubungkan ke A, nggak ada komponen apapun. Berarti titik itu adalah titik A juga, sama dengan A yang di kiri. Lantas B yang di sini itu juga sama dengan B yang di sini. Karena lihat, dari ini ada kabel nih, dari B lurus ke B. Jadi bisa dikatakan ini hanya ada dua titik sebenarnya. Titik A dan B. Jadi rangkaiannya bisa kita ubah menjadi ke bawah. Gambar A, titik A, buat titik B. Lalu kalian perhatikan, R1 ini kan menghubungkan siapa dan siapa. R1 itu menghubungkan A sama B. Oke, ini. Ini R1. Coret di atas, udah pindah ke bawah gambarnya. R2 menghubungkan B dan A, atau A dan B, sama. Jadi ini R2. Oke. Lalu R3 menghubungkan A sama B. Oke. Jadi sebenarnya ini rangkaian ini jelas banget, ini berarti susunannya paralel. Kalau cari R totalnya semua tahu ya, pakai rumus, pakai persamaan, 1/R tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ini memang harus dihitung, nggak boleh pakai cara yang tadi. Yang hasil kali dibagi hasil jumlah yang tadi sebelumnya. Itu hanya berlaku kalau dia hanya dua suku. Ada R dan ada R1 lagi. Nah, saya kasih satu lagi contoh. Bagaimana kalau kalian ketemu rangkaian hambatan yang seperti ini? Nah, tiba-tiba ada rangkaian hambatan. Nah, ini. Oke. Ini titik A. Ini titik B. Yang ini R1. Ini R2. Ini R3. Jadi R-nya ada 3 ya. R-nya ada 3. Oke. Sekarang perhatikan. Bagaimana? Kalau sepintas kan kelihatan ini susunan apa ya R-nya ini ya. Oke. Ini juga seperti cara yang tadi. Ini A, ini B. Sekarang kalian perhatikan. A dan B. Ini titik ini juga adalah A. Karena nggak ada komponen apapun. Ini juga adalah titik A.
Kemudian ini juga titik. Oh, sorry, maaf. Ini gambarnya saya koreksi dikit. R2-nya bukan di sini. Sorry, maaf ya. R2-nya, sorry. Saya ubah dikit gambarnya. Ini. Nah, sama ini. Nah, ini dia. Ini R2-nya di sini, sorry. Ini kita ubah. Jadi ini tadi A, ini A. Ini ke sini juga ini titik A. Karena nggak ada komponen apapun. Tapi di sini B. Karena dari A ke B sudah ada R2. Di gambar ini kita ganti menjadi seperti ini kan. Ini A, ini adalah B. Kalian perhatikan, R1 kan menghubungkan A sama B. Jadi ini adalah R1. Oke, saya hapus. R2 juga menghubungkan A sama B. Oke. Ini R2. R3 menghubungkan juga A sama B. Ini R3. Jadi jelas, ini susunannya kan lebih mudah dilihat. Kalau gini kan dia paralel lagi dia. Nah, kira-kira seperti ini yang kita sebut dengan kesamaan titik-titik yang sama. Jadi kesimpulannya adalah kalau suatu titik ke titik lain tidak ada komponen apapun yang menghubungkannya, hanya kabel doang, maka titik itu sama namanya. A ke A gitu loh. Atau titik lain misalnya B ke B. Jadi semoga cara ini memudahkan kalian, semoga membantu kalian yang sedang mendalami listrik dinamis, yang sering latihan soal. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai sini dulu. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berlatih, selamat belajar fisika ya. Terima kasih.